Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudariku yang mulia, hadis tentang sirat. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kami dapat melihat Rabb kami pada hari kiamat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik bertanya, "Apakah samar bagi kalian melihat matahari dan bulan saat cuaca cerah?" Kami menjawab, "Tidak." Nabi bersabda, "Sesungguhnya kalian juga tidak samar untuk melihat Rabb kalian pada hari itu sebagaimana kalian melihat keduanya." Kemudian beliau bersabda, "Seseorang berseru, hendaknya setiap kaum pergi mengikuti sesembahannya dahulu. Maka yang dahulu menyembah salib, pergi mengikuti salib-salib mereka. Yang menyembah berhala-berhala, pergi mengikuti berhala-berhala mereka. Dan yang menyembah setiap sesembahan, pergi mengikuti sesembahan mereka. Hingga tersisalah para penyembah Allah, baik yang saleh maupun yang fasik, dan sisa-sisa ahlul kitab. Kemudian para ahlul kitab didatangkan ke neraka jahanam untuk dipaparkan amalannya. Mereka bak fata morgana, lalu dikatakan kepada kaum Yahudi, 'Apa sesembahan kalian dahulu?' Mereka menjawab, 'Kami dahulu menyembah Uzair putra Allah.' Dikatakan, 'Kalian berdusta, Allah tidak beristri dan tidak beranak. Apa yang kalian inginkan?' Mereka menjawab, 'Kami ingin agar engkau memberi kami minum.' Lalu dikatakan, 'Minumlah.' Mereka pun berjatuhan ke neraka jahanam. Kemudian dikatakan kepada kaum Nasrani, 'Apa sesembahan kalian dahulu?' Mereka menjawab, 'Kami dahulu menyembah Al-Masih putra Allah.' Dikatakan, 'Kalian berdusta, Allah tidak beristri dan tidak beranak. Apakah yang kalian inginkan?' Mereka menjawab, 'Kami ingin agar engkau memberi kami minum.' Lalu dikatakan, 'Minumlah.' Mereka pun berjatuhan ke neraka jahanam. Tersisalah para penyembah Allah, baik yang saleh maupun yang fasik. Lantas dikatakan kepada mereka, 'Apa yang menahan kalian? Padahal orang-orang telah pergi mengikuti sesembahan mereka.' Mereka menjawab, 'Kami telah memisahkan diri dari mereka yang sebenarnya kami butuh mereka hari itu di dunia. Kami mendengar seseorang berseru, hendaknya setiap kaum mengikuti sesembahannya dahulu. Kami pun menantikan Rabb kami. Maka yang maha perkasa pun mendatangi mereka dalam wujud tidak sebagaimana aslinya yang pernah mereka lihat kali pertama. Allah berfirman, 'Aku adalah Rabb kalian.' Mereka pun bertanya, 'Benarkah engkau Rabb kami?' Dalam satu riwayat Al-Bukhari, mereka berkata, 'Kami tetap akan di sini sampai Rabb kami datang. Jika dia datang, kami akan mengenalinya.' Lalu Allah pun datang kepada mereka dalam wujud yang mereka kenali. Tidak ada yang bisa berbicara kepadanya kecuali para nabi. Kemudian Allah berfirman, 'Apakah ada bukti antara diri kalian dan dirinya sehingga kalian dapat mengenali Allah?' Mereka pun menjawab, 'Betis.' Allah lalu menyingkap betisnya, lantas seluruh orang yang beriman bersujud kepadanya. Tersisalah orang yang dahulu bersujud kepada Allah
karena ria dan sum'ah. Mereka berusaha untuk sujud, namun punggungnya menjadi satu tulang punggung atau tidak beruas seperti papan. Lalu didatangkan sirat atau jembatan dan dipasangkan di atas jahanam. Kami bertanya, wahai Rasulullah, apa sirat itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, jembatan sirat ialah licin dan menggelincirkan. Di atasnya terdapat besi pengait dan besi-besi yang ujungnya bengkok, berduri, mempunyai lebar dan luas, mempunyai duri yang ujungnya bengkok, seperti yang ada di daerah Najd dan biasa dinamakan Sa'dan. Seorang mukmin melewati sirat itu ada yang sekejap mata, bagaikan kilat, seperti angin, bagaikan larinya kuda pacuan dan hewan tunggangan tercepat. Maka ada yang berhasil dan selamat, ada yang terjerat tapi bisa lepas dan selamat, dan ada yang terlempar jatuh ke neraka jahanam, sampai orang yang terakhir dari mereka melewatinya dengan diseret. Tidak seorang pun dari kalian yang lebih hebat permohonannya kepada Allah dalam memperoleh hak yang telah tampak bagi kalian daripada orang-orang mukmin di hari itu. Jika mereka melihat bahwa mereka telah selamat, mereka berkata tentang saudara-saudaranya yang jatuh ke neraka, wahai Rabb kami, saudara-saudara kami itu dahulu mengerjakan salat, berpuasa, dan beramal saleh bersama kami. Lalu Allah berfirman, pergilah kalian, siapa saja yang kalian dapati di dalam hatinya ada keimanan seberat 1 dinar, keluarkanlah ia. Allah telah mengharamkan muka-muka mereka atas neraka. Lalu mereka mendatangi saudara-saudaranya. Sebagian orang-orang itu telah tenggelam dalam api neraka hingga kakinya atau hingga pertengahan betisnya. Lalu mereka mengeluarkan yang mereka kenali, kemudian kembali kepada Allah. Allah berfirman, pergilah kalian, siapa saja yang kalian dapati di dalam hatinya ada keimanan seberat 1/2 dinar, keluarkanlah ia. Mereka pun mengeluarkan siapa yang mereka kenali, kemudian mereka kembali lagi. Allah berfirman kembali, pergilah, dan siapa yang kalian dapati di dalam hatinya ada keimanan seberat biji sawi, keluarkanlah ia. Mereka pun mengeluarkan siapa yang mereka kenali. Abu Sa'id berkata, jika kalian tidak membenarkan aku, maka bacalah ayat Al-Quran, innallaha la yazlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanah yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar biji sawi, dan jika ada kebajikan sebesar biji sawi, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Surah An-Nisa ayat 40. Beliau alaihi salatu wassalam melanjutkan, kemudian para nabi, para malaikat, dan orang-orang mukmin memberikan syafaat. Yang maha perkasa berfirman, syafaatku masih tersisa. Lalu dia mengumpulkannya dengan sekali pengumpulan dari neraka. Lalu dia mengeluarkan sekelompok orang yang telah dibakar, kemudian meletakkan mereka di sungai depan surga pada lumpur banjir, yang kalian lihat menuju samping batu dan samping pohon. Apa yang menuju arah matahari, maka ia hijau, dan apa yang menuju naungan, maka ia putih. Lalu mereka pun keluar, mereka seakan-akan mutiara yang pada leher-leher mereka terdapat cap atau tanda. Kemudian mereka pun masuk surga.
Penduduk surga berkata, mereka adalah orang-orang yang dibebaskan oleh Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Dia memasukkan mereka ke dalam surga tanpa suatu amalan yang mereka kerjakan dan tanpa kebaikan yang mereka persembahkan. Lalu difirmankanlah kepada mereka, kalian akan mendapat apa yang kalian lihat dan semisalnya bersama dirinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Saudara-saudariku yang berbahagia, inilah gambaran jembatan Sirat yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap mudah-mudahan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melewati jembatan Sirat seperti kilat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.